Lestari, hari ini saya akan membahas mengenai wisata rintisan yang ada di Pacet Mojokerto. Bahwa di wilayah hutan perhutani banyak terdapat wisata yang dikerjasamakan dengan lembaga masyarakat desa hutan atau biasanya disebut LMDH. Untuk membahas lebih lanjut sudah hadir 2 orang narasumber dari LMDH Pesona Alam Lestari. Selamat pagi Pak Udin dan Mas Nafis. Pagi. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Nah, untuk pertama kalinya saya ingin bertanya ke Pak Udin sebagai Ketua LMDH Pesona Alam Lestari. Nah, bagaimana Pak, di sana itu sebenarnya kegiatannya apa saja? Saya nama Mas Udin, Ketua LMDH Pesona Alam Lestari. Kegiatan kami ada agroforestry, wisata, ada ternak. Agroforestry-nya ada di bawah tegaan itu ada kopi, tujuan makanan ternak. Kita sedang juga merintis di hutan lindung MPTS dengan menanam durian sama alpukat, Mbak. Yang lain juga kita merintis wisata karena saya melihat di sana itu potensi wisatanya luar biasa. Ada ya di ketinggian yang sekitar 800 sampai 1200 dan itu ideal untuk kegiatan wisata. Hutan alamnya juga bagus. Kemudian ada satu hal yang di sana yang ikonik itu ada sumber air panas. Nah ini potensi yang tidak semua tempat ada. Oleh sebab itu kita juga sebagai orang lokal juga memandang hal ini sebagai potensi yang perlu dikembangkan. Bersama teman-teman di LMDH ada beberapa titik yang kemudian kita angkat menjadi wisata. Itu ada air terjun Gelenjengan. Kemudian ada di Bukit Kerapia itu sebuah bukit yang indah. Di situ juga ada situs ya. Kira-kira zaman Mojopahit dulu ada beberapa kegiatan yang di sana ada peninggalan, termasuk makam sama situs Purwopuyang namanya. Tapi itu bisa tahu kan. Tapi ini jalurnya melalui kita. Yang ketiga ini saya pandang ada kegiatan rafting sama outbound. Karena ya sekali lagi bahwa potensi alam ini tidak semua ada di tempat lain. Nah kebetulan di kita ini ada ini Pak, apa namanya, sungai yang bisa difungsikan untuk rafting ya. Kemudian yang terakhir kita di 2021 ini mencoba ada potensi sumber air panas yang belum termanfaatkan. Nah, ini kemudian kita mengajukan ke Perhutani untuk kerjasama. Dan kita 2021 kita bangun, kemudian sekitar bulan November 2021 ini sudah kita uji coba dan sekarang sudah lama. Alhamdulillah jalan. Dan ini akan kita kembangkan terus, jadi tidak berhenti untuk berinovasi dan mengembangkan wisata yang ada. Itu sementara seperti itu. Jadi banyak sekali ya Pak tempat wisata di wilayah sana. Nah, apakah juga ada kerjasama mungkin dengan pihak lain untuk mengembangkan wisata di wilayah Pacet ya Pak? Ya, kedepannya sih sebetulnya kalau potensi kan sangat tidak terbatas menurut saya, limited ya. Tentunya keinginan kita lebih agar bisa berkembang lebih cepat. Memang ada keinginan ini untuk bekerjasama dengan pihak lain ya, pihak ketiga lah. Tapi sampai saat ini ada baru beberapa yang masuk yang belum deal gitu, tapi ada satu yang mulai sudah ada pendekatannya. Nanti kita harapkan bisa mengembangkan bersama-sama potensi wisata di perhutani. Untuk awal mulanya nih, Bapak menjadi pengelola wisata di sana Pak, kan itu wisatanya wisata di sana. Itu mungkin Bapak belajar dari mana dulu, atau memang itu sudah bakat, atau sudah cita-cita Bapak nih dari kecil? Kita ini bondo nekat ya, istilah dari orang hutan, kemudian biasanya ya ke hutan begitu ya. Tapi saya melihat bahwa di sini kan ada potensi, karena memang mohon maaf kalau kita mau cerita balik gitu ya, jelas balik yang merintis air panas sampai besar seperti itu dan mbah-mbah saya, warga Batusan. Ya, dulu sebelum sekitar tahun 7 bulan dokumennya ada, jadi air panas itu dirintis oleh masyarakat desa Batusan. Kemudian tahun 80-an ada pergantian kepala desa dan ini kemudian disewakan oleh desa pihak ke swasta. Dari situ kemudian akhirnya infrastrukturnya tidak bisa terurus karena disewa swasta ya Mbak ya. Kemudian turun pemerintah daerah sama Perhutani untuk mengelola. Dari sini kemudian sampai sekarang dikelola Perhutani sama pemerintah. Tetapi kami karena dulu ikut merintis bagaimana bahasa Jawa ini ikut harus juga karena dulu punya andil ikut biar bisa menikmati ya. Kita mencari-cari peluang dan kemudian ketemu ide-ide itu seperti air terjun Gelenjengan, campground, terus rafting, outbound dan
salah satunya air panas itu. Saya ingin tanya mengenai rafting sama outbound. Mungkin saya boleh ya tanya-tanya ke Mas yang di depan saya, Mas Nafis ya. Nah ini gimana Mas mengenai rafting sama outboundnya ini? Saya seruput dulu Mbak sebenarnya. Mungkin Mas Nafis kalau pengen ngopi dulu nggak apa-apa. Oke. Ya, Sebelum saya jawab itu dulu Mbak ya. Mantap. Ini mesti produk perusahaan ini biasanya di. Benar sekali Pak. Ini tadi saya nyiapin dari pagi banget. Ya. Spesial untuk Pak Udin. Terima kasih. Gimana Mas ini lanjutannya mengenai rafting dan outboundnya. Nah itu kan raftingnya pastinya yang saya tahu ya itu alamnya deras sekali. Mungkin bagi pengunjung yang datang di wilayah sana pasti juga adanya briefing terlebih dahulu ya supaya aman. Bisa diceritakan sedikit itu bagaimana Mas pengelolaannya dan mungkin briefing-briefingnya supaya aman ya. Terima kasih kesempatannya. Saya kenalkan, saya Nafis. Di sini saya anggota LMDH untuk divisi wisata adventure dan branding digital plus IT-nya. Untuk raftingnya ya, rafting dan outbound kita punya brandnya sendiri sekarang. Jadi LMDH ini punya brand, namanya Tos Adventure. Tos Adventure ini dia. Mas, saya dari tadi ini salvo nih, namanya salfokus sama bajunya Mas Nafis. Soalnya di situ ada tos, maksudnya tos itu apa Mas? Apa tos seperti ini? Tos seperti ini bisa, tempat orang santai juga bisa. Orang santai. Santai plus adventure, gitu. Santai. Mungkin diceritakan sedikit ya di sini tosnya itu seperti apa? Apakah juga mengelola apa? Bagaimana gitu Mas? Jadi saya ceritakan kembali ya. Untuk tos ini ya kebetulan produknya rafting ini salah satu produk unggulannya LMDH. Jadi di Mojokerto hanya ada 2 provider di Pacet sentralnya. Kita di tos dan ada rekan kita tercinta Opek. Itu jadi 2 provider itu yang ada di Mojokerto untuk rafting. Artinya apa? Jadi tidak semua tempat memiliki potensi untuk digunakan sebagai rafting. Kemudian untuk raftingnya sendiri kita punya best seller itu jaraknya lumayan sekitar 10 km. Jadi lumayan jauh. Itu apakah juga ada mungkin yang menjaga gitu supaya lebih aman di titik tertentu ya? Iya. Dari 10 kilo itu ditempuh sekitar 3 jam. Jadi 3 jam pengarungan di sungai itu tentunya kita punya SOP-nya Mbak. Jadi saya ceritakan dari awal ya untuk SOP-nya ya. Jadi ketika mulai dari customer datang itu kebetulan basecamp kita ada di dalam wana wisata air panas. Jadi dekat, malah kita masuk dalam lingkupnya wana satu kawasannya wana wisata. Saat saya datang bisa langsung ke rafting, bisa langsung ke outbound gitu. Bisa langsung ke rafting, betul. Sudah satu paket, bahkan sudah satu paket dengan berendam air panas. Kita kerjasama dengan kolamnya Perhutani, Whirlpool itu kita kerjasama untuk jadikan whole package ya, satu paket pelayanan raftingnya. Baik lagi untuk SOP tadi ya. Jadi nanti masuk untuk di basecamp kita di air panas, kemudian nanti di situ kita ada briefingnya Mbak. Di briefing, kemudian untuk safety-nya kita siapkan alat pelampung, helm, itu sudah kita brief dari sebelum berangkat. Jadi kemudian teman-teman guide kita juga sudah tersertifikasi BNSP. Jadi benar-benar guide profesional ya untuk urusan pengarungan di sungai. Kemudian untuk pengamanan di sungai, kita juga menaruh rescue. Jadi beberapa personal rafting kita stay in charge ada di sungai. Dari sungai itu untuk istilahnya menjaga ya, untuk menjaga di titik-titik jeram. Itu istilahnya untuk patahan sungai itu kan jeramnya yang mungkin dalam tanda kutip berbahaya, itu ada personnya di situ. Itu untuk SOP keselamatan. Kemudian kalau untuk publikasi kita sudah cukup lama untuk rafting mulai 2011 ya Pak ya. 2011. Jadi kita sudah sempat diliput 3 program
dulu early 2012 TVRI. Kemudian medio 2017-2018 kemarin kita masuk di Jejak Petualang sama Amazing Adventure, dapat prime time lagi. Rezeki kita juga ya. Rezeki kita di Sabtu ya, di weekend kita masuk di 2 programnya Trans 7 itu, dan alhamdulillah kita di branding sama teman-teman itu secara pengelolaan sudah masuk Sabta Pesona. Gitu sih kurang lebih untuk muka di marketingnya ya, kayak gitu. Nah itu Mas, dengan sebanyak pengelolaan di sana. Nah itu mungkin Mas juga ada tim khusus untuk pengelolaan. Ada sih, kalau tim khususnya kita ada tim ahlinya untuk yang bagian safety dan pengarungannya. Sekitar berapa? Ada 13 guide kita, kemudian kita punya 6 guide freelance itu untuk, kemudian ya ada fotografernya. Jadi kita ambil 3 fotografer profesional ya. Jadi alatnya sudah alhamdulillah teman-teman sudah bisa memenuhi spek kita. Jadi sudah pakai tele untuk yang sport itu ya, yang panjang itu pakai DSLR. Jadi secara kualitas foto untuk di deliver ke user sudah memenuhi lah. Untuk mengabadikan momen. Betul, itu yang paling dicari kan orang wisata kan, orang zaman sekarang terutama. Biasanya di hari apa sih Mas di wilayah sana itu kalau rame-ramenya puncaknya itu? Kita pastilah hampir sama kayak di wisata manapun ya, weekend tetap menjadi yang datangnya paling banyak untuk user kita. Cuma di weekday kita biasanya mengakalinya pakai event. Jadi event-event untuk komunitas, event untuk family. Kemudian kalau bulan-bulan seperti ini lagi momentumnya liburan anak. Di beberapa hari ini anak SD, SMP lagi liburan, jadi kita punya paket family untuk mengcover ya mengisi weekday kita. Jadi nggak hanya menghadirkan weekend. Itu sih Pak. Untuk daya tarik wisatanya Mas, daya tariknya khusus nih apa aja? Kita sebenarnya cukup beruntung Mbak ya. Artinya kita di lokasi yang di wilayah kawasan wisata. Di situ selain ada kita yang di rafting dan outbound ya, di sampingnya sudah ada kolam berendam air panas. Terus di dekatnya lagi ada Taman Kelinci, kemudian ada juga air terjun. Jadi orang sudah masuk ke lokasi air panas itu sudah bisa menikmati berbagai pariwisata. Itu saya bilang kita beruntung lah ada di lingkungan area wisata. Itu sih Mbak. Banyak lingkungan area wisata ya Mas pastinya. Dan apakah ada dampak untuk sosial ekonomi dan lingkungan nih Mas? Pastinya kalau dampak ekonomi dan sosial itu sangat signifikan. Jadi kita tahu untuk di perekonomian orang-orang lokal bisa memanfaatkan potensinya, entah itu nanti bisa berjualan. Kemudian untuk menaikkan SDM-nya ya, jadi teman-teman yang dulunya gagap di pariwisata, akhirnya kita training, kita uji, akhirnya sampai mereka punya level di sertifikasi nasional. Artinya kemarin kita sempat ikut di seleksinya Porprov untuk lomba dayung. Kita mewakili Kabupaten Mojokerto kebetulan di. Prestasinya bagaimana Mas? Ya lumayan lah, ada lah prestasinya walaupun belum masuk di podium ya. Cuma kita sudah mengalahkan beberapa daerah. Jadi kita mewakili Federasi Arum Jeramnya Indonesia. Beberapa rekan kita guide diajak untuk gabung kemudian mewakili Mojokerto. Jadi mantap nih. Itu sih prestasi yang membanggakan. Jadi teman-teman yang dulunya ya istilahnya dalam tanda kutip SDM-nya tidak sampai situ, sekarang sudah bisa mewakili daerahnya untuk ke nasional. Ada mungkin tambahan sedikit Mbak. Jadi kalau masalah SDM ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa beberapa anak-anak kita sebetulnya dari nol benar gitu ya. Dari artinya tidak pernah, bahkan pendidikannya pas-pasan gitu SMA dan sebagainya. Tapi dengan adanya mengikuti kita, kemudian dia terupgrade pengetahuan, keberaniannya dan kemauannya. Akhirnya ada yang
dari guide ya, ada evolutornya pertama ikut kita dulu di Flying Fox, kemudian guide, naik menjadi fotografer, kemudian menjadi marketing online, jadi villa, wisata dan sebagainya. Bahkan dari ini kemudian ya beberapa orang yang kemudian alumni kita ini sudah mendirikan wisata sendiri di kawasan. Nah, seperti itu artinya ada dampak positif yang tidak yang langsung maupun tidak langsung yang kepada tadi sosial dan ekonomi di masa tengah. Seperti itu. Nah, Pak, tadi dengan penjelasan yang adanya juga yang mengembangkan wisata sendiri, takut nggak sih Pak? Takut kesaingan nggak sih? Jadi memang sekarang wisata ini perlu inovasi dan perlu kolaborasi karena apa? Semua tempat buka wisata banyak sekali dan siap-siap tersaingi gitu ya. Tetapi di kita ini ada keunggulan kompetitif yang tidak ada di tempat lain. Salah satu contohnya adalah air panas. Nah, itu ikoniknya dan itu di Perhutani dan ini kemungkinan kita pede aja dengan potensi ini. Insya Allah kita tetap berada pada posisi aman ya, karena ada keunggulan kompetitif, tidak hanya keunggulan komparatif ya, ada yang seperti itu. Semisal berkunjung nih Pak ke wilayah sana yang kolam air panas kan sebagai ikonik ya tadi Pak sampaikan, itu bermanfaat apa sih Pak sebenarnya untuk pasnya untuk pengunjung? Iya, itu kan kandungan belerangnya ya Pak, secara secara saintifik saya tidak bisa menjelaskan ya, tetapi kalau kandungan belerang itu bisa menyembuhkan sakit kulit, kemudian yang kedua sudah ada buktinya ya Pak? Kalau pengalaman orang-orang secara empiris ada, ya, secara empiris ada. Kemudian yang kedua yang jelas bahwa ini relaksasi ya, artinya lagi stres, lagi hilang kerja keras gitu ya. Setelah itu berendam di air panas, mereka merasakan. Makanya kemudian mereka itu banyak ketagihan, datang lagi. Makanya bagaimanapun air panas tidak, insya Allah tetap akan ada peminatnya karena spesifikasi tadinya. Itu seperti itu. Untuk tiketnya berapa sih? Dari tadi ngobrol saya belum tahu tiketnya berapa sih ini. Mungkin dijelaskan satu persatu, mungkin dari Bapak terlebih dahulu. Bapak. Kalau yang di campground itu 10.000 per orang, kemudian yang di weekday sama weekend sama Pak? Sama 10.000. Kemudian yang di air terjun Berenjengan itu 10.000, di kolam Gambiran berendam kita 15.000. Kemudian rafting ini yang best sellernya itu 200.000 per pax. Sebenarnya di rafting ini ada outbound-nya ya, kemudian ada paintball-nya juga. Kalau paintball 150, outbound-nya mulai 175. Dan itu dengan paket-paket tertentu ya? Nah, paket-paket tertentu. Nah, itu paketnya kayak gimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, kayak saya cerita dari rafting dulu ya. Dari 200.000 itu komponennya itu sudah include tiket masuknya air panas, kemudian tiket masuknya kolam berendam, whirlpool punyanya Perhutani itu. Kemudian nanti dapat welcome drink ketika datang pertama. Kemudian nanti after pengarungan ya, setelah pengarungan nanti di sungai ada snack dulu, kemudian itu mungkin yang jadi daya pikat ya, soalnya datang ada nanti jalan setelahnya itu dapat snack. Kalau udah akhirnya dapat apa Mas? Akhirnya setelah bersih ya, setelah makan dulu nanti sampai cari jodoh. Ada ini kayak kita dapat dua guide, dapat tamu. Artinya menikah dengan tamu. Serius. Jadi dua guide saya ini di rentang waktu yang berbeda ya. Mereka nikahnya juga jodohnya dapatnya dari tamu rafting. Betul ya. Mungkin yang masih jomblo bisa datang ke sana, siapa tahu ketemu jodoh. Boleh Mbak, itu Mbaknya kesana aja. Oke deh. Terus lanjut gimana Mas? Itu sih Mbak kalau dari kita. Kalau outbound hampir sama paketnya. Cuma kan nanti kelompok lebih besar. Di harga 175 itu untuk minimal 30 orang. Kita kebetulan fokusnya di outbound untuk corporate. Dan sebenarnya tidak hanya melayani di lokasi kita. Jadi kita kerjasama dengan beberapa tempat seperti di hotel-hotel di Trawas, kemudian di Jogja, di Semarang kita juga kolaborasi dengan rekan-rekan di sana untuk pelaksanaan outbound dan tournya.
tour and travelnya. Kemudian di paintball itu harganya 150 itu sama, hampir sama juga, ada makannya, ada minumnya, kemudian makannya kau. Oh ya, tanpa makan ya. Oh, bahaya ini. snack, dapat snack, kemudian dapat peluru sama peralatan lengkapnya untuk paintball. Jungle war istilahnya. Ada batasan jamnya nggak sih Mas? Kayak gitu? Kalau kita untuk rafting itu buka di 3 jam pengarungan ya. Jadi trip pagi, trip siang, sama trip sore. Maksimal kita pengarungan jam 3 sore. Itu kemudian untuk outbound hampir sama, kita operasional jam 8 sampai jam 3 sore kan, di rentang waktu itu bisa diisi. Durasi kalau outbound kurang lebih 3-4 jam, kalau paintball bisa 5 menit, bisa 1 jam, tergantung. Kalau ketagihan nambah lagi gitu. Nambah lagi, biasanya apa mbak? Kalau yang nggak ngerti, tembak itu ditekan terus itu pelurunya habis, udah selesai. Perang udah habis pelurunya. Gitu. Jadi ketagihan nambah lagi gitu. Nambah lagi, betul. Artinya kalau paintball itu durasi menggunakan peluru habis selesai. Selesai. Gitu. Kalau selama pandemi ini kan masih masa-masa pandemi ya, dengan masih belum stabil. Bagaimana untuk mempertahankan eksistensinya? Ya, kalau pandemi ini benar-benar untuk wisata ini sudah apa semua. Serangan yang tidak bisa dihindari dan hampir semua kolab, dan itu kita akui, kita sendiri begitu. Hampir. Jadi ini sangat berat memang, 2 tahun kita pandemi itu pendapatan kita yang sebelum itu habis. Yang kedua penyusutan lagi tamu ya habis. Kemudian pasca pandemi ini masih orang belum begitu lagi ke performan awal ya. Belum pulih sepenuhnya maksudnya, segi finansial, dari kebiasaan dan sebagainya, butuh lagi recovery yang lain ya, dari kita perlu inovasi. Dan oleh sebab itu kita waktu pandemi memutuskan bagaimana mencari jalan keluar, kita memberikan kolam. Ketika ini kita ajak teman-teman di anggota ini mungkin salah satu cara untuk kita bangkit. Kemudian masa kosong itu ya kita kerja bakti, kita urunan dan kita rame-rame. Alhamdulillah begitu selesai pandemi sudah berlalu, dan sekarang saya yakin akan menjadi ikon baru dari air panas. Kayak gini mudah-mudahan terus membaik, keadaan pulih lagi. Jadi anak-anak sekolah juga banyak yang bisa datang ke sana juga kayak gitu. Harapan kita seperti itu. Kan ini ya Mas ya, zaman sekarang kemarin kan juga habis ada anak-anak sekolah SD, SMP, SMA itu juga banyak liburan itu. Apakah ada wisata edukasinya di wilayah sana? Mungkin dari 4 tempat lokasi itu untuk menarik para pelajar ya Pak? Kita sebetulnya edukasi ini ingin membangun Pak, tapi belum ya. Karena apa? Kalau tempat edukasi kita karena sudah masuk pada tataran kelas wisata bagi edukasi mahal, karena masuk ke kawasan sudah bayar 15.000, sehingga kita memilih corporate ya. Tetapi saya punya cita-cita, saya sudah kerjasama dengan Universitas Negeri Malang, membuat sebuah alam di sana. Kita buat laboratorium alam. Jadi nanti kita terdefinitif air panas itu kandungannya bagaimana, sejarahnya bagaimana, kemudian umpamanya dari sisi geografis itu bagaimana, dari sisi floranya, itu kemudian kita identifikasi, kemudian menjadi bagian yang tempat belajarnya siapa saja, baik anak-anak, mahasiswa, tempat penelitian dan sebagainya. Ini cita-cita kami. Jadi sehingga daerah kami ini nanti akan menjadi pusat laboratorium alamnya siapa saja. Tetapi ini baru kita rancang bersama-sama Universitas Negeri Malang, sehingga nanti harapan kami kalau ini sudah jadi, kita publish, kita punya toolnya, kita punya hasil penelitiannya, kita punya hal-hal yang bisa kita buat alat untuk edukasi. Seperti itu Pak. Doakan saja lancar ya. Amin. Pastinya juga banyak anak-anak yang tertarik untuk sana, penasaran nih. Jadi nanti itu kalau keinginan, kalau gambaran saya sih itu kita akan
blending dengan teknologi, katakan dengan teknologi AR, nggak tahu apa AR itu ya, tapi bahwa reality. nah itu mungkin bisa dijelaskan bahwa nanti seseorang yang ke sana itu cukup membawa handphone, kemudian ada barcode-nya sudah bisa menganalisa atau paling enggak melihat oh ini karena kan satu pohon serapan karbonnya sekian, serapannya konservasi menyimpan airnya sekian dan sekian itu harapan kita sampai ke sana sehingga benar-benar ini laboratorium alam yang akan kita pakai secara digital juga. Nanti kalau soal digital ini ngerti ini karena mungkin lebih Pak. Pertanyaan saya terakhir nih Pak untuk Pak Udin dan Mas Nafis. Upaya apa sih untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan di wilayah sana dan apa harapannya? Ya, saya pertama setelah saya mencoba pengalaman saya menggerakkan orang-orang atau masyarakat atau teman-teman saya mampu membuat wisata seperti ini, maka ini menurut saya menjadi pemantik lebih besar yang ke depan. Dan saya punya cita-cita tidak berhenti untuk berinovasi dan tidak berhenti untuk berkembang dan tidak berhenti untuk mengembangkan wisata. Dan ini akan saya buat pilot project terutama yang kolam berendam tadi, bahwa kita bersama-sama bisa, bersama masyarakat bisa, dan itu bisa memperoleh manfaat dan itu akan kita bangun pada titik-titik yang lain. Dan kami yakin bahwa dengan kebersamaan dengan masyarakat, ini Mbak, jadi nanti rencana saya, karena ini pilot project yang kemarin tidak jadi ya, ini akan kita publish hasilnya begini, kemudian begini kan, insya Allah saya punya optimis kalau uang kemarin itu dalam kurun waktu yang saya singkat pada saat pandemi, saya mohon maaf ya, saya mengumpulkan teman-teman mendapat uang 5 miliar dari masyarakat. Iuran ya. Kalau ini sudah dapat hasilnya, mungkin saya bisa 5 miliar, mungkin bisa, dan itu dari masyarakat. Dan ini akan saya gerakkan untuk pemberdayaan masyarakat dan sekaligus memanfaatkan potensi alam yang ada di Perhutani. Dan saya yakin bahwa itu akan bisa dan bergulir. Dan akhirnya akan menjadi dari sisi ekonomi akan ada kebangkitan di masyarakat, ada potensi alam tereksplor dan wisatawan senang Mbak karena mungkin berbagai wahana yang ada di sana. Saya pikir itu dan saya yakin insya Allah bisa seperti itu. Amin. Semoga tercapai semuanya ya. Amin. Kemudian nih dari harapannya Mas Nafis apa aja? Kalau saya ini nanti fokus di teknis saya. Jadi begini, nanti harapan saya transisi digitalisasi itu juga terjadi tidak hanya di kota, di kalangan untuk desa dan LMDH pun itu tetap akan melek terkait teknologi dan digitalisasi. Kebetulan karena saya juga punya vendor untuk agensi kreatif yang bergerak di IT, jadi kita kolaborasikan dengan rekan-rekan LMDH. Saya ingin menjadi salah satu pondasinya bapak-bapak ini yang inovasinya seperti itu melalui pondasi digital. Karena sedikit cerita juga untuk di tempat kami, terutama di TOS, itu funnelingnya kemudian konversi usernya 99% sudah by online. Jadi kita sudah punya tim IT-nya sendiri. Harapan kami ke depannya untuk menjadi fondasinya tadi ya, konsep besarnya tadi kita bisa bikin startup. Jadi kita lagi bikin blueprintnya startupnya untuk wisata ini, nanti kita kembangkan untuk sebagai fondasi pengembangan LMDH keseluruhan. Jadi saya pengennya startup ini muncul dari desa, terutama startup wisata ini. Jadi saya mau challenge teman-teman ini untuk bersaing dengan yang di kota. Seperti itu sih Mbak, harapan saya. Iya. Semoga semua keinginan Pak Udin dan Mas Nafis bisa Amin. tercapai. Amin. Dan kita bisa ketemu lagi. Siap. Siap. Main ke sana Mbak. Siap. Ke Pacet ya. Kita tuh. Nanti saya akan kesana Mas. Boleh. Ya kita bareng nanti saya ya bisa. Teman-teman kru nih pastinya ya. saya traktir kopi ulirang nanti di sana. Dari ngobrol santai pada hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya wisata rintisan yang dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan Pesona Alam Lestari
memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.